يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات والله بما تعملون خبير. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah alladzi bi ni'matihi tatimmu shalihat. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammad ibn Abdillah wa ala alihi wa mawala. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala hadzal nabiyil karim Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Allahumma 'allimna ma yanfa'una wanfa'na bima 'allamtana wa zidna 'ilma. Allahumma inna nas'aluka ilman nafi'an wa rizqan tayyiban wa amalan mutaqabbala. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alul hazana idza syi'ta sahla. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Bapak kaum muslimin jamaah salat subuh yang dirahmati Allah. Alhamdulillah kita bersyukur kepada Allah. Pagi ini kita masih diberikan kesehatan oleh Allah, diberikan kesempatan, diberikan kekuatan iman dan Islam, sehingga kita masih istiqomah di jalan Allah. Mudah-mudahan kita semua kelak dipertemukan oleh Allah di surganya dengan kenikmatan dan keindahan yang diberikan. Salawat dan salam tak lupa kita haturkan kepada Nabi kita Muhammad SAW beserta keluarganya, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'in dan orang-orang yang senantiasa mengikuti jejak beliau. Baik Bapak yang dirahmati Allah, kita lanjutkan kajian kitab Riyadhus Shalihin. Pada pertemuan yang lalu kita membahas tentang adabus salam. Adab salam. Baik itu mengucapkannya maupun menjawab salam. Kelanjutan dari bab salam ini adalah babul isti'zan wa adabi. Bab minta izin dan adab-adabnya. Allah berfirman di dalam surat An-Nur ayat 27. Ya ayyuhalladzina amanu la tadkhulu buyutan ghaira buyutikum hatta tasta'nisu wa tusallimu ala ahliha. Wahai orang-orang yang beriman, janganlah kamu memasuki rumah atau rumah-rumah yang bukan rumahmu sampai kamu mendapatkan izin dan kamu mengucapkan salam kepada penghuninya. Jadi kita datang ke rumah seseorang, bisa jadi diawali dengan mengetuk pintu, bisa jadi dengan menombol bel. Itu 3 kali. Nanti ada dalilnya. Setelah kita mengetuk pintu, kita mengucapkan salam. Assalamualaikum. Kalau mau sempurna, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada pertemuan sebelumnya kita sudah sampaikan bahwa berdasarkan dalil bahwa kita senantiasa mengucapkan salam apabila masuk rumah.
termasuk rumah kita sendiri. Walaupun kita yakin di rumah itu tidak ada penghuninya, pasti ada penghuni yang lain. Kalau penghuninya malaikat, malaikat akan menjawab salam itu. Kalau penghuninya setan, dia akan kabur. Bahkan malam hari pun kita keluar dari luar, datang buka pintu, ucapkan salam. Assalamualaikum. Jangan terlalu keras, biar tidak mengganggu yang tidur. Tapi didengar oleh yang masih terbangun. Jadi menjawab salam. Nah, di sini kalau kita mau bertamu atau datang ke rumah seseorang, maka kita harus minta izin terlebih dahulu. Nah, kemudian di dalam hadis ini disebutkan penjelasan dari ayat-ayat yang terkait dengan adab minta izin itu. An Abi Musa al-Asy'ari radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, Rasulullah SAW bersabda, al-isti'dzanu thalath, fa in adzina laka wa illa farji. Muttafaq alaih. Minta izin itu 3 kali. Apabila kamu diizinkan, maka persilahkan. Kalau tidak diizinkan, maka kembalilah. Kalau tidak diizinkan. Tuan rumah ada misalnya, tapi dia tidak mau menerima tamu. Mungkin dia mau istirahat atau dia mau pergi. Itu haknya tuan rumah. Kalau kita datang bertamu, ya dia mau menerima, tidak menerima, tidak ada masalah. Dan itu hal yang wajar sebenarnya, mau menerima, tidak menerima. Itu hal yang wajar. Kalau di kita kan sering berperasaan. Perasaan tapi diterima juga. Artinya dongkol tapi berperasaan. Dongkol, terima ini kok bertamu lagi. Kita mau keluar. Nah, silakan dengan senyum dan apa. Dari dongkol. Sebenarnya kalau Bapak mau sampaikan terus terang nggak ada masalah. Kalau orang Arab itu Pak, kalau ada tamu, dia mau keluar. Maaf, saya mau keluar. Saya nggak bisa nerima tamu. Atau maaf, saya masih ada urusan dengan keluarga dulu, saya belum. Itu haknya dia. Maka yang bertamu harus pulang farji. Jadi kalau etika di dalam bertamu itu adalah 3 kali. Tapi ada juga yang tidak membatasi sampai 3 kali, enggak. Terlihat situasi dan kondisi. Asal jangan berlama-lama di sana. Assalamualaikum. Karena berdasarkan hadis berikut ini. Wa an Sahal ibn Sa'ad radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu innama ju'ilal isti'dzan min ajlil basar. Sesungguhnya isti'dzan itu, minta izin itu, kepentingannya apa? Untuk menjaga pandangan. Jadi orang itu seringkali bertamu ke rumah orang, pandangannya kemana-mana. Itu tidak boleh. Atau misalnya dia datang ke seseorang, dia di luar, jadi ngelihat-ngelihat gini, tidak boleh. Itu dalam hadis dikatakan, kalau ada orang ngelihat-ngelihat, nengok ke sana, nengok sini di rumah orang itu, dia dilempar pakai batu sampai bonyok matanya, di akhirat tidak dituntut. Dalam hadis ada. Karena sebenarnya kenapa kita minta izin? Untuk menjaga pandangan ini. Makanya ketika kita bertamu ke rumah seseorang itu jangan di depan pintu langsung, di sampingnya. Sehingga apa? Enggak melihat apa yang dalam, kadang-kadang dia begini. Itu tidak boleh dalam bertamu. Ketika bertamu itu tidak seperti itu. Jangan kita menjaga pandangan. Makanya ada yang mengatakan kalau kita bisa menjaga pandangan, walaupun lebih 3 kali ya tidak apa-apa. Tapi umumnya kalau sudah 3 kali itu
lebih dari itu orang sering tidak betah, hingga kadang tengok sana tengok sini, cari-cari mana nih, gitu. Itu nggak boleh. Ya kecuali kalau keluarganya, mungkin adiknya, kakaknya yang sudah terbiasa, itu nggak ada masalah. Artinya dalam pergaulan itu, situasi itu sudah biasa. Tapi kalau kita bertamu ke tempat, apalagi rumah itu, rumah orang yang belum pernah kita kunjungi, tengok sana, mungkin sama orangnya akrab ketika di masjid jadi temannya, ketika di lembaga pendidikan jadi temannya sama guru, jadi akrab sekali. Ketika ke rumahnya, nah itu harus dijaga adab-adab ketika bertamu. Kemudian disebutkan di sini juga tentang musafahah. Musafahah itu berjabat tangan. Jadi kalau kita ketemu mengucapkan salam, lebih afdal lagi kita musafahah. Kalau jarang ketemu, sudah lama nggak ketemu, boleh juga mu'anaqah. Mu'anaqah itu berpelukan juga. Itu kalau lama nggak ketemu. Ini semua pertemuan fisik ini dengan hati yang ikhlas itu akan melahirkan persaudaraan yang kuat. Maka di sini disebutkan di dalam hadis, An Abi Al-Khattab Qatadah qala qultu li Anas, aku pernah bertanya kepada Anas. Ya, Abu Khattab ini seorang tabi'in. Dia bertanya kepada Anas. Anas ini sahabat Nabi. Akanatil musafahah fi ashabi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam? Qala na'am. Hadis rawahul Bukhari. Apakah berjabat tangan itu biasa dilakukan pada zaman Rasulullah? Tanya Qatadah kepada atau Abu Khattab ini kepada Anas bin Malik. Anas bin Malik mengatakan, iya benar, kami biasa berjabat tangan. Kemudian yang kedua, wa an Anasin radhiyallahu anhu qol, dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, dia berkata, lamma jaa ahlul Yaman qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wa qad ja'akum ahlul Yaman wa hum awwalu man ja'a bil musafahah. Jadi pada waktu itu Rasulullah SAW dengan sahabat sedang kedatangan orang-orang dari Yaman. Rasulullah SAW sering memuji orang-orang Yaman karena memiliki banyak kelebihan. Termasuk salah seorang tabi'in yang bernama Uwais Al-Qarni. Itu kata Rasulullah SAW kepada Umar, wahai Umar, nanti ada seorang dari Yaman, dia akan datang ke Mekah ini. Kalau kamu bertemu dengan dia, minta doanya. Karena Uwais Al-Qarni ini orang yang sangat taat kepada Allah dan berbakti kepada ibunya. Makanya dia datang ke Mekah itu, dia gendong ibunya dari Yaman, kemudian dia melakukan ibadah haji, menggendong ibunya. Dan dia sangat memuliakan ibunya. Dan Allah Subhanahu wa taala menyebutnya di langit, Uwais Al-Qarni ini. Pada suatu ketika Rasulullah SAW sedang duduk dengan sahabat. Lalu datanglah orang-orang dari Yaman. Kemudian Rasulullah SAW mengatakan, qad ja'akum ahlul Yaman. Telah datang kepada kalian penduduk Yaman. Mereka lah orang yang pertama yang melakukan musafahah. Jabatan tangan itu pertama dilakukan oleh orang-orang Yaman. Sehingga menjadi kebiasaan. Kemudian Rasulullah SAW itu pun
menjadikan musafahah itu sebagai kebiasaan yang dilakukan oleh para sahabat. Apa faedahnya musafahah? Dalam hadis Rasulullah SAW bersabda, wa anil Barra radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah SAW bersabda, ma min muslimaini yaltaqiyani fayatasafahani illa ghufira lahuma qabla an yatafarraqa. Hadis Abu Daud, hadis rawahu Abu Daud. Tidaklah dua orang muslim yang bertemu lalu mereka berdua berjabat tangan kecuali diampuni bagi keduanya segala dosa-dosanya sebelum mereka berdua berpisah. Dalam hadis juga disebutkan ketika kita berjabat tangan dengan saudara kita dengan ikhlas, maka berguguranlah dosa-dosa yang ada pada dua orang yang berjabat tangan. Mengucapkan salam, yang satu menjawab salam, kemudian berjabat tangan. Kalau lama nggak ketemu bisa mu'anaqah. Itu semua adalah sunnah-sunnah yang diajarkan oleh Rasulullah SAW untuk menguatkan hati-hati kita. Maka tanda orang yang tidak kuat persaudaraannya itu berat ketemunya. Kalau ini pas menuju ke sana, ini juga menuju sini, yang satunya lewat, yang satunya lewat sini, nggak mau ketemu. Jadi ada masalah yang timbul di sini. Masalah hati, sehingga fisik pun susah untuk ketemu. Maka Rasulullah SAW mengatakan, apabila ada dua orang yang bermusuhan, maka yang terbaik adalah yang memulai salam. Jadi kalau kita ketemu, kita ucapkan salam. Ya, kalau tidak menjawab, ya terserah. Atau misalnya pergi ngelewat itu, berarti dia tidak menerima rahmat dari Allah. Karena persaudaraan itu melahirkan rahmat. Innamal mu'minuna ikhwatun fa aslihu baina akhawaykum wattaqullaha la'allakum turhamun. Sesungguhnya orang-orang yang beriman itu bersaudara. Maka perbaikilah persaudaraan di antara kalian dan bertakwalah kepada Allah agar kalian mendapatkan rahmat. Jadi kalau kita kumpul di masjid berjamaah, sholat 5 waktu, kemudian kita pulang datang lagi sholat, itu akan menguatkan persaudaraan dalam iman dan Islam. Jadi terus perbaiki persaudaraan. Ya, tempat berkumpulnya ya di masjid. Oh ini kok tidak ada ke masjid. Kita tanyakan mana, oh, dia ternyata sakit. Oh dibantu. Oh ternyata dia pulang kampung. Sehingga kita saling merasakan bahwa seorang mukmin dan mukmin yang lain itu bagikan satu bangunan, saling menguatkan satu dengan yang lain. Ini Bapak yang dirahmati Allah, bab yang terkait dengan salam dan musafahah yang bisa menguatkan persaudaraan. Maka Rasulullah SAW memerintahkan kita untuk senantiasa mengucapkan salam kepada anak-anak kita, kepada istri kita, kepada keluarga kita. Istri itu orang yang paling dekat sama kita. Anak-anak kita juga begitu. Kadang-kadang ada orang mengucapkan salam sama istri sama anaknya berat. Dia tidak terbiasa mengucapkan salam sama istri dan anaknya. Pulang asal masuk saja, tidak salah.
Jadi bagaimana istri kita tinggalkan dalam keadaan tenang, tentram. Kita ucapkan salam dulu istri berjabat tangan dengan kita. Itu juga anak-anak kita. Ini harus kita tanamkan di keluarga kita. Sehingga tumbuh rasa saling mencintai dalam rumah tangga itu. Karena Allah Subhanahu wa taala. Adapun etika salam disebutkan di sini etika salam atau tata cara mengucapkan salam. Rasulullah SAW bersabda dalam hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah, "Yusallimur raqib 'alal mashi wal mashi 'alal qa'id wal qalilu 'alal katsir." Orang yang mengendarai kendaraan mengucapkan salam kepada orang yang berjalan. Tidak sebaliknya. Dan orang yang berjalan mengucapkan salam kepada orang yang duduk. Orang yang sedikit mengucapkan salam kepada orang yang banyak. Itu etikanya. Ada juga riwayat menyebutkan dalam riwayat Imam Bukhari, yusallimus shaghir 'alal kabir. Anak kecil atau yang lebih muda mengucapkan salam kepada yang lebih tua. Jadi kalau kita bawa motor, ada orang yang lewat, jangan yang lewat itu, yang jalan kaki itu mengucapkan salam. Assalamualaikum gitu. Jawabannya jauh di sana nanti. Etikanya yang mengendarai kendaraan, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Demikian juga orang yang jumlahnya banyak dan sedikit. Yang sedikit ini yang mengucapkan salam. Apalagi satu orang yang dilihat ada banyak orang, ini mengucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu etikanya. Kalau kita berjalan, ada yang duduk di rumahnya atau duduk di mana di warung, ucapkan salam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Itu etika dalam mengucapkan salam. Wa an Abi Umamah Sadi ibn Ajlan al-Bahili radhiyallahu anhu qala Rasulullah SAW, inna awlan nasi billahi man bada'ahum bisalam. Sesungguhnya manusia yang paling utama di sisi Allah adalah orang yang memulai mengucapkan salam. Ini terutama orang yang sedang bermusuhan. Orang yang sedang bermusuhan itu sebenarnya nggak terlalu berat masalahnya. Yang namanya setan itu mempermainkan hati kita luar biasa. Masalah kecil saja. Hati ini dibuat berat untuk saling bertegur sapa. Atau berat untuk ngobrol. Dibuat begitu oleh setan. Ada dongkol, ada kesel. Padahal itu harus diobati dengan salam. Atau diobati dengan ngobrol, bertemu. Kalau kita ada dongkol sama si As, kadang-kadang kan dongkol itu dimunculkan oleh setan. Dalam rapat misalnya kita menyampaikan pendapat, ini pendapat ini, kadang muncul dongkol. Setan membuat masalah itu jadi besar. Padahal kita sudah sepakat yang namanya musyawarah, selesai sudah. Nggak ada masalah. Tapi hati ini sering diseret oleh setan untuk membuat kita kecewa, membuat kita dendam, membuat kita dengki. Itu setan. Itulah ujian persaudaraan. Maka kalau kita ada masalah-masalah, segera kita selesaikan dengan saudara kita. Ini lebih berat di akhirat nanti dibandingkan dosa kita kepada Allah. Kita punya dosa kepada Allah, punya kesalahan-kesalahan kepada Allah. Allah Maha Pengampun. Kalau Allah menghendaki untuk diampuni, diampuni. Tapi kalau kita punya dosa sama teman kita, sama saudara kita, dalam kisos di akhirat nanti, Allah tidak akan memaafkan, tidak akan mengampuni sebelum kita menyelesaikannya di dunia ini.
yang dongkol hatinya, yang kecewa, yang ada masalah, mari bertemu, saling mengucapkan salam. Hati ini bertemu, fisik ini bertemu, hati juga bertemu. Inilah orang-orang yang akan diberikan rahmat oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Saya kira ini Bapak yang dirahmati Allah. Karena bab yang berikut ini adalah bab iyadatul marid. Itu mengunjungi orang yang sakit serta mendoakan mereka dan hal-hal yang terkait dengan itu. Mungkin ini selanjutnya bisa serahkan kepada Ustaz Samsul. Terima kasih atas pembahasannya tentang salam dan adab-adab. Salam ketika masuk ke rumah. Mungkin Bapak Ibu ada yang mau ditanyakan. Akan mulai dari Pak Suwedi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Penjelasan tausiah hari ini masih terkait dengan tausiah satu bulan yang lalu. Ada satu dua pertanyaan yang mau diperjelas. Karena hakikat orang bertanya itu pada intinya tidak tahu apa. Pada tausiah bulan lalu, Pak Ustadz dengan jelas memaparkan bahwa jawaban salam yang pertama itu adalah waalaikumsalam. Pertanyaannya dari konteks ini, apakah kalau kita menjawab dengan jawaban yang umum kita dengan waalaikumsalam, ada jeda di sini. Kalau dalam penulisan bahasa Indonesia itu ada spasinya, apakah itu merubah makna? Kalau merubah makna, apakah jatuhnya hukum itu menjadi haram atau bagaimana? Kalau kita jawab waalaikumsalam, waalaikum ada jedanya sedikit salam. Karena sepanjang yang saya pribadi ketahui, jarang sekali meskipun belum ada penelitian yang sifatnya kuantitatif itu menjawab waalaikumsalam. Terlebih kalau kita menjawab melalui aplikasi dan tertulis WA dan sebagainya, itu hampir sebagai besar waalaikumsalam. Nah, kemudian berlanjut ketika interaksi itu dijalin melalui komunikasi tertulis, sering sekali kita entah itu mengucapkan salam atau menjawabnya itu sering disingkat, Pak Ustaz. Apakah itu misalnya Assalamualaikum WLBB? Apakah itu membelokkan niat kita ingin mendapatkan faedah yang lengkap? Bahkan dalam surat menyurat resmi pun itu sering tertulis Assalamualaikum WRBB dan dijawab ASS dan sejenisnya. Dan mohon maaf, kalau kita kaji secara etimologi, ASS itu dalam bahasa Inggris ya mohon maaf, tapi ASS dalam bahasa Inggris yang semua rasanya sudah tahu maknanya itu tidak ada titik. Tapi kalau ASS ada titik, itu bukan konteks etimologinya bahasa Inggris. Jadi sering diplesetkan ke sana. Poin pertanyaan di situ, apakah itu merubah makna yang kita ingin mendapatkan keberkahan dari pengucapan salam. Kemudian dari terakhir dari tausiah tadi itu, salah satunya dijelaskan, ada kita bertamu
adalah dilarang tengok kanan kiri. Dan itu hadisnya kalau tidak salah di hadis Tawaf. Dan pertanyaannya, kalau dalam hadis yang kategorinya sudah mutawatir seperti itu dibenarkan, bahkan tidak dituntut ketika ada tamu tengok kanan kiri itu diperkenankan untuk kita lempar, Mas. Ya. Apakah ada itu peristiwa riwayat dalam Nabi seperti itu? Dan karena itu hadis sesuai pesan Nabi kan kita ingin selamat ya, bukan Quran dan hadis. Apakah itu sediakan pegangan, sediakan hujah kita untuk melakukan dosa? Itu aja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Baik. Jadi kalau kita mengucapkan salam dan menjawab salam merupakan rahmat Allah. Jadi kalau assalamualaikum, jawabannya waalaikumsalam. Mimnya masuk ke sin. Bukan seperti yang biasa kita ucapkan. Waalaikumsalam. Itu tidak ada dalam ejakan Arab. Tidak ada. Tapi kan banyak orang yang mengucapkan itu. Apakah mereka salah? Atau apakah konten kalimat ini tidak menjadikan salam itu masuk ke hati? Jadi begini Pak Haji, ini bukan kesalahan fatal, kesalahan sederhana yang sering terjadi. Ya mungkin karena pengaruh bahasa ini ya, bahasa Indonesia, bahasa Arab itu banyak derasnya bahasa Arab ke Indonesia, itu sering terjadi begitu. Saya teringat dengan ucapan Imam Syafi'i. Imam Syafi'i itu pernah sakit. Ada seorang perempuan datang mendoakannya. Jadi dia mengatakan saqaqallah. Artinya semoga Allah mencelakakannya. Padahal maksud si perempuan ini syafaqallah. Syafaqallah itu artinya semoga Allah mau menyembuhkanmu. Atau kalimat yasqikallah, semoga Allah menyembuhkanmu. Mestinya kan yasfi. Yasfi itu menyembuhkan. Yasqi itu mencelakakan. Yang jelas, jadi perempuan ini ingin mendoakan Imam Syafi'i untuk kebaikan, tapi kalimat yang keluar mencelakakan. Kata Imam Syafi'i, Allahumma fi qalbiha la fi lisaniha. Ya Allah, apa yang ada di dalam dalam hatinya bukan ada di dalam lisannya. Jadi Imam Syafi'i menyampaikan, ya Allah, terimalah apa yang ada dalam hatinya, jangan yang di dalam lisannya. Lisannya salah dia mengucap, tapi hatinya bermaksud untuk mendoakan kebaikan. Demikian halnya kita mengucapkan salam. Jadi ini kan istilahnya dalam bahasa Arab itu khotok syai, kesalahan yang sudah menyebar. Makanya kita kaitannya dengan hal ini berusaha untuk berbuat benar. Waalaikumsalam, kita sampaikan begitu. Tapi kalau ada yang mengatakan waalaikumsalam, ya sebenarnya keliru dalam konteks dalam susunan bahasa Arab tidak ada itu. Waalaikumsalam. Jadi waalaikumsalam, dan itulah yang memang disebutkan di dalam hadis. Jadi tetap saja itu diterima, dan ini kesalahan yang kecil. Kalau mau mengingatkan ya diingatkan, kalau itu diingatkan. Tapi juga jangan dipaksa. Kadang ada orang paksa. Jadi ada juga ya orang tuh tergantung dia berpendapat.
bagaimana niatnya, termasuk tadi menulis salam. Kalau sudah dipahami, saya kira tidak apa-apa, tidak ada masalah. Misalnya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, ASS WRWB. Tapi kalau memang maksudnya itu Assalamualaikum, itu ya kena apa yang ada di dalam hati. Tapi kalau kita hendaknya menulis salam itu sempurna. Kalau saya biasanya pakai bahasa Arab, dan itu udah langsung muncul, gitu kan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu lebih afdolnya begitu, sempurna. Kadang ada juga Pak, dia ada nulis Assalamualaikum, yang ini nggak jawab, langsung jawab apa yang menjadi pertanyaan berikutnya. Assalamualaikum, kamu lagi di mana? Nggak jawab salamnya. Saya lagi di pasar, misalnya. Kamu kok nggak jawab salam? Loh, yang jawab itu mulut, bukan tulisan. Jadi kan ketika kita baca Assalamualaikum, ya di situ ya hati kita lah yang jawabkan gitu. Jadi Rasulullah SAW menyuruh menjawab salam ketika ketemu adalah lisan, bukan tulisan. Maka kalau ada tulisan itu, ya nggak usah dijawab, nggak apa-apa. Yang penting lisan kita sudah jawab, atau hati kita sudah jawab. Dan itu apa namanya? Ya pendapat-pendapat orang tentang hal-hal yang ya kecil kadang-kadang jadi masalah besar. Tapi yang jelas kalau hati kita sudah niatnya untuk itu, tidak ada masalah. Dan kita berusaha untuk sesempurna mungkin untuk menulis salam atau mengucapkan salam. Sudah ya? Yang Terima kasih atas jawabannya. Yang mana? Oh iya, betul. Apakah pernah terjadi pada zaman Rasulullah? Tidak terjadi. Artinya sedemikian dahsyatnya kesalahan orang yang tengok-tengok itu. Sama halnya dengan orang yang sholat tidak pakai sutroh gitu. Kalau orang tidak pakai sutroh kan, ini kan mau lewat, dia menunggu 40 tahun, itu lebih afdol daripada dia lewat di tempat orang sholat. Bahkan ada yang mengatakan berdasarkan hadis itu dia dipukul mati orang ini, dia nggak dituntut di akhirat. Seperti itu. Tapi hal itu tidak terjadi, tidak pernah terjadi. Ya peristiwa-peristiwa seperti ini menunjukkan betapa pentingnya kita memperhatikan adab-adab yang terkait dengan hal itu. Ya, kalau kita bertamu jangan tengok-tengok. Dan umumnya orang kalau tidak tahu adab bertamu pasti tengok-tengok. Kan apa? Rusaknya hati ini kan dimulai dari mata, dari pandangan. Makanya kalau kita ketemu hal-hal yang tidak baik itu kita disuruh menundukkan pandangan. Termasuk ketika ketemu dengan wanita ghaddul basar. Jadi kalau pas ke rumah orang itu kita lihat, dia punya ini loh, dia punya ini. Lalu ngomong pada yang lain ngomong ini. Itu tidak baik. Kita harus menjaga adab-adab di dalam. Peristiwa ini nggak pernah terjadi. Dalam hadis ini disebutkan bahwa apabila kamu tengok-tengok di rumah orang, sekiranya kamu dilempar oleh orang itu lalu matamu lepas, maka kamu tidak akan dituntut di akhirat nanti. Ya kalau di dunia ya dituntut kan, di dunia dituntut. Ya, jadi ini yang terjadi pada zaman Rasulullah SAW itu ilustrasi bahwa orang yang melakukan itu bisa dilempar. Ya, tapi kalau orang yang mau menjalankan sunnah itu ya, mungkin kalau ada yang tengok dilempar. Kira itu Bapak Ibu rahmat Allah. Ya, silakan Pak Haji. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Terima kasih. Ada satu pertanyaan dari Pak Ustaz. Salam pada hakikatnya kita saling mendoakan. Manakala kita bertemu kita sudah salam. Yang tren sekarang, apalagi orang tinggal di rumah yang pagarnya agak jauh dari pintu rumah. Itu pernah ambil orang teriak-teriak dengan salam untuk ambil orang di dalam. Yang jadi pertanyaan, apakah dibenarkan perlakuan itu karena kita tidak ketemu orangnya? Berarti misalnya kita ketemu Pak Sanramli, dan manggil orang lah, Assalamualaikum itu keras sekali sampai tetangga itu keluar apa itu orang. Padahal kita tidak dibagi itu. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya memang itulah yang sering terjadi di lapangan. Yang problem itu bukan Islam, tapi orangnya. Kalau kita diperintahkan hidup berdampingan dengan tetangga, tidak eksklusif itu, hidup berjamaah. Bahkan kalau bisa kita dengan tetangga itu saling menjaga, baik menjaga secara zahir maupun secara ruhiyah, termasuk mengingatkan pada waktu sholat. Itu dibiasakan, nggak ada masalah. Jadi kalau tetangga kita misalnya kan, ya sahabat-sahabat itu kan tetangga, begitu datang waktu sholat atau belum waktu sholat datang, ada yang sudah jalan. Ini pasti tertarik hati itu, Pak. Wah, itu sudah ke masjid itu sudah ke masjid. Mestinya hidup kita itu seperti itu. Cuman kan manusia itu bikin hidupnya itu eksklusif, sehingga orang-orang tertentu saja yang bisa bertamu sana. Bisa jadi juga dia naruh bel di situ. Di bel, Assalamualaikum. Belnya itu bunyi Assalamualaikum. Assalamualaikum, tapi orangnya nggak keluar-keluar. Kita jadi nggak tahu ada orang nggak di dalam. Tapi yang jelas kita tetap memperhatikan adab-adab. Tapi kan sekarang ini ada istilahnya sekarang ini kalau zaman ini sudah canggih ya, itu bisa di WA dulu. Kita juga ini kaitannya dengan ini Pak, tim, kalau kita itu ada namanya tim MZ, Mitra Zakat, ada BMA Baitul Mal. Itu di tempat-tempat seperti ini agak susah. Kita mau bertamu saja, sudah bertamunya ngebel lama, nunggu lama, tuan rumah datang dengan ngantuk-ngantuk, ternyata minta sumbangan. Itu seperti begitu. Nah ini problemnya kita sebenarnya. Jadi kalau kita hidup itu mestinya ya sudah berdampingan saja. Jadi markas atau pusat untuk menyelesaikan berbagai persoalan itu ya di masjid. Masjid, kita datang ke masjid, kemudian ada yang sakit, ada yang apa gitu, kita bisa hantarkan ke ke rumah sakit, ada yang dibiayai, atau yang pendidikannya, itu semua pusatnya di masjid, pasti bisa terselesaikan. Masjid-masjid kita ini kan di Bali cukup memberi pencerahan kepada umat. Saya kira itu Pak Haji. Kalau maksud saya, orang yang memberikan salam untuk memanggil orang itu kira-kira diperkenankan tidak? Jadi kan tidak apa ya, karena kami bertangga tadi juga bertangga. Jadi salam muslim itu kadang orang manggil, karena jangan keluar siapa ternyata tidak ada orang. iya, kalau non muslim itu kan memang kita beda caranya. Kita memanggil tidak ada masalah, panggil saja, ucapkan salam. Misalnya Pak Haji, Assalamualaikum.
Pak Haji, assalamualaikum. Pak Haji, assalamualaikum begitu. Kita sudah berulang-ulang, kalau dia keluar, itu kan bagi dia aneh, tapi bagi kita ya inilah syariatnya. Ya kalau menurut Pak Haji kita manggil-manggil dianggap apa gitu oleh dia, pikirannya Pak Haji saja gitu. Yang salah dia menurut saya. Harusnya dia menyadar, oh ternyata orang Islam itu mengucapkan salam ya. Kan ini salam ini tak tergantikan oleh apapun. Assalamualaikum. Jadi saya kira kalau hal-hal semacam itu sifatnya kan kasuistik, terjadi ya tidak di semua tempat. Nggak apa-apa kalau orang Bali misalnya, orang Hindu itu ya. Kalau di tempat saya enggak orang Islam, enggak orang Hindu, ucapkan salam semua Pak. Assalamualaikum. Kalau ke tempatnya orang itu ya sudah keluarga sendiri, itu nggak ada masalah. Kadang-kadang orang Hindu itu azan di tempat saya, tapi bukan di masjid, di rumahnya dia azan. Tapi bukan ngolok, mereka azan gitu saja. Jadi hal-hal semacam ini ya tergantung dari wilayah masing-masing. Dapat Samsung. Coba kalau tadi yang lain ada ibu-ibu. Oh ya Pak Feris. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Kedua yang saya tanyakan, yang pertama tentang salam iman. Kadang-kadang kita juga sering ada fenomena untuk tempat-tempat yang tidak di zaman manusia itu, saya melihat orang-orang kadang juga mengucapkan salam. Saya masuk ke hutan, masuk ke gunung atau bagaimana. Kemudian yang kedua, salam kepada ahli kubur. Salam kepada kubur itu apakah ketika kita masuk ke area makam atau ketika lewat di area makam, misalnya naik motor lewat di area makam itu juga kita mengucapkan salam. Baik. Yang pertama ya kalau kita masuk ke daerah-daerah seperti hutan, mengucapkan salam juga nggak apa-apa. Karena di situ ada makhluk-makhluk Allah. Dan selain ada setan, ada jin. Di situ juga ada malaikat penjaga hutan. Kan malaikat penjaga gunung aja ada. Yang pernah nawari Nabi ketika Nabi disakiti di Taif itu. Malaikat gunung itu menyampaikan kepada malaikat Jibril, wahai Jibril, katakan kepada Muhammad sekiranya dia angkat tangannya untuk aku tumpahkan gunung ini kepada mereka penduduk Taif itu, pasti aku lakukan. Tapi Nabi tidak mau melakukan itu. Itu ada malaikat, kita mengucapkan salam tidak ada masalah. Bahkan kalau azan itu dianjurkan. Ada seorang sahabat bertemu dengan tabi'in. Tabi'in ini suka mengembala kambing ke hutan. Tabi'in ini dipanggil, saya lupa namanya itu. Kamu biasa mengembala kambing ke hutan. Kalau kamu sampai di hutan dan datang waktu sholat, azanlah sekeras-kerasnya. Karena azanmu itu didengar oleh semua makhluk dan mereka menjadi saksi nanti ketika di akhirat. Jadi suruh azan. Ketika datang waktu sholat dia azan. Begitu juga dalam mengucapkan salam. Kalau rumah itu rumah sepi aja Pak, harus salam. Jangan sampai tidak salam.
Justru rumah itu kalau sepi pasti ada penunggunya. Kalau kita tidak tempati rumah, pasti ada yang nempati. Gitu. Entah itu jin, entah itu setan, entah apalah. Gitu. Itu sudah menjadi apa ya, semacam fitrah itu begitu. Jadi pasti akan terjadi seperti itu. Kemudian kalau kita mengucapkan salam kepada penduduk kubur, ahlul kubur atau ahlul diyar itu, ketika kita mau ziarah atau kita masuk ke kuburan itu karena menghadiri pemakaman. Gitu. Kalau hanya lewat tidak. Jadi di pintu masuk itu kita mengucapkan Assalamualaikum ahlal diyar minal mu'minina wal muslimin wa inna insyaallah bikumul lahiqun nas'alullahu lana wa lakumul afiyah. Yang kata Pak Haji kemarin ini tidak dijawab salamnya. Salam itu wajib dijawab kecuali salam ke penduduk kubur. Kalau hanya sekedar lewat saja tidak. Saya kira itu Pak. Ya. Oke, alhamdulillah kita cukupkan sampai di sini pengajian rutin kita dari ini. Semoga apa yang disampaikan dari ada faedahnya bermanfaat, jadi tambahan ilmu bagi kita semuanya yang bisa mengamalkannya. Kemudian juga menjadi wasilah untuk masuk surga bersama Amin. Dan tutup dengan doa Alhamdulillah Amin. Subhanallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.